Sudah, Mbak. Sudah ya? Oke, jadi malam ini kita akan membahas mengenai soal-soal UAB. Kita akan diskusi saja ya tentang soal UAB Cranium di Block Growth and Development. Karena nantinya kalian akan UAB di hari Senin. Dan juga nanti kalau ada soal-soal yang gampang, mungkin kalau kalian tinggal lihat sedetik aja sudah tahu jawabannya, kita nanti bahas cepat aja di soal itu, biar selesainya juga nggak terlalu malam, dan juga kalian punya waktu untuk belajar mandiri juga, dan juga belajar untuk yang ikut seleksi ini ya, RMO IMO tahap 1 di hari Minggu. Ya, tetap semangat ya teman-teman. Dan juga mungkin nanti kalau ada keyakinan ataupun pendapat yang berbeda dengan yang apa disampaikan di sini, nanti tolong disampaikan aja ya, bisa langsung unmute atau disampaikan di kolom chat Zoom. Oke, oke kita masuk ke nomor satu. Sebentar. Oke, risiko jatuh pada orang usia lanjut dapat disebabkan oleh proses penuaan pada sistem organ, satu endokrin, dua muskuloskeletal, tiga kardiovaskular, empat sistem saraf pusat. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari endokrin terlebih dahulu. Nah, pada orang dengan usia lanjut, terutama yang wanita, dia ini akan mengalami penurunan dari hormon estrogen. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hormon estrogen ini dia akan dihasilkan terutama dihasilkan dari sel granulosa di folikel ovarium. Nah, pada orang dengan usia lanjut, terutama yang wanita tersebut, dia kan sudah mengalami menopause. Otomatis dia tidak mengalami pembentukan dari folikel ovarium. Otomatis dampaknya adalah terjadi penurunan dari sekresi atau produksi dari estrogen. Nah, apa sih hubungannya estrogen dengan resiko jatuh? Ternyata estrogen ini memiliki dampak terhadap tulang. Seperti yang kita tahu bahwa sel tulang itu kan ada tiga macam. Ada osteoblast, ada osteoklas, dan juga yang ketiga adalah osteosit. Nah, osteoblast ini tuh digunakan untuk pembentukan tulang. Sementara yang osteoklas itu untuk penghancuran tulangnya. Nah, yang osteosit ini adalah sel tulang yang matur. Estrogen dia ini memiliki peran untuk meningkatkan aktivasi dari osteoblast sehingga akan terjadi pembentukan dari sel-sel tulang yang baru. Dan juga dia akan menurunkan aktivitas dari osteoklas sehingga penghancuran sel tulangnya tidak akan terjadi banyak-banyak. Nah, ketika pada orang dengan usia lanjut estrogennya turun, maka aktivasi dari osteoklas ini dia tidak akan ada yang menekan sehingga penghancuran tulangnya akan semakin meningkat. Nah, penghancuran tulangnya semakin meningkat, dia akan menurunkan densitas dari massa tulangnya sehingga akan terjadi osteoporosis. Nah, osteoporosis di situ dia akan terjadi risiko dari fraktur dan juga akan terjadi jatuh pada orang tersebut. Sehingga endokrin di sini masuk ya. Kemudian muskuloskeletal. Nah, kita lihat di sini muskuloskeletal ternyata juga memiliki peran yang hampir sama dengan hormon estrogen. Kita lihat di sini. Nah, pada orang dengan usia lanjut, dia terjadi penurunan dari massa tulangnya dan juga aktivitas osteoblastnya juga akan turun sama seperti penurunan dari estrogen tadi. Dia menurunkan aktivitas dari osteoblastnya dan juga meningkatkan aktivitas dari penghancuran atau osteoklasnya dan akan terjadi osteoporosis. Akibatnya adalah terjadi peningkatan dari resiko jatuh dan juga fraktur. Nah, ini ada di PPT dosen ya. Sehingga muskuloskeletal di sini juga masuk. Kemudian yang kardiovaskular, kita lihat di sini. Nah, pada kardiovaskular, pada orang dengan usia lanjut, dia akan terjadi penurunan dari sensitivitas baroreseptornya. Akibatnya, ketika baroreseptornya itu turun, maka tidak ada kompensasi untuk orang yang dari posisi duduk ataupun berbaring ke berdiri, sehingga kompensasinya itu akan menurun juga, yang akan mengakibatkan hipotensi
ortostatik. Nanti ada soal tentang hipotensi ortostatik. Nanti kita bahas lebih lanjut di situ ya. Jadi kardiovaskular di sini juga masuk. Kemudian yang keempat adalah sistem saraf pusat. Nah, kita lihat di sini eh, sistem saraf pusat ini dia akan mempengaruhi keseimbangan dan juga proprioseptif. Nah, pada orang dengan usia lanjut, dia keseimbangannya akan menurun dan juga akan mempengaruhi juga di proprioseptifnya, sehingga akan terjadi resiko jatuh juga. Jadi, soal pertama ini semuanya benar. Oke, lanjut. Soal kedua. Gambar refleks primitif di bawah ini termasuk refleks. Jadi, bayi yang baru lahir sampai usia 6 bulan, dia ini akan memiliki refleks primitif, refleks yang normal ada pada bayi. Nah, ketika dia menginjak usia di atas 6 bulan, tetapi dia masih ada refleks primitif tersebut, maka dia ada indikasi terjadi gangguan pada neuromuskularnya. Nah, macam-macam refleks primitif itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah shocking reflex. Nah, shocking reflex ini itu ketika kita mendekatkan jari atau tangan kita ke mulut bayi, maka dia itu akan ada refleks seperti mengenyot tangan kita. Nah, seakan-akan dia menganggapnya sebagai payudara ibunya. Kalau yang rooting reflex, dia itu seperti ini. Kita dekatkan jari kita di sebelah kanan ataupun kiri dari bibir bayi, maka dia akan mengikuti tangan kita, seakan mencari tangan kita untuk mengenyot gitu, kayak refleksi shaking tadi. Kemudian kalau yang palmar growth reflex, itu kita taruh jari kita di telapak tangan bayi, maka dia akan ada refleks seperti menggenggam. Nah, temennya dari palmar reflex ini tuh ada plantar reflex. Kalau yang palmar dia di tangan, kalau yang plantar dia di kaki. Kita taruh jari kita di bawah jari-jari kaki bayi, maka dia akan ada refleks seperti mencengkram kakinya. Kemudian yang walking atau stepping reflex itu ketika kita berdirikan bayi, posisi berdiri bayinya. Nah, kita sentuhkan kakinya di lantai ataupun di kasur, dia akan ada refleks seperti berjalan. Nah, kalau yang muro reflex, dia itu refleks kejutan. Kita seakan mengejutkan si bayi kayak di apa ya, kalau bahasa Jawanya itu digeblakkan. Nah, kita kejutkan, kemudian dia ini akan ada refleks seperti tangannya itu ekstensi dan juga abduksi. Tangannya seperti diangkat sini. Nah, kalau berdasarkan gambar ini, maka jawabannya adalah yang murorefleks. Kemudian, dampak penurunan sensitivitas baroreseptor pada orang usia lanjut adalah, nah ini. Nah, baroreseptor refleks ini itu digunakan untuk mengkompensasi ketika orang tersebut dari posisi berbaring ataupun duduk ke posisi berdiri. Ketika dia berdiri, maka darahnya itu seakan turun mengikuti gravitasi. Misalkan ini darah ya. Aduh, jelek banget, maaf ya. Nah, kalau ada baroreseptor yang baik kerjanya, dia akan mengkompensasi dengan cara menaikkan cardiac output sehingga tekanan darah kita akan naik. Nah, tekanan darah yang naik ini tuh mampu memompa darah sampai ke superior dari organ kita sehingga organ kita yang atas akan tersuplai darah yang baik. Nah, ketika sensitivitas dari baroreseptornya itu dia turun, maka ketika dalam posisi duduk ataupun berbaring, dia ke berdiri, maka tidak ada yang mengkompensasi kondisi tersebut. Akhirnya, orang tersebut akan mengalami hipotensi ortostatik. Ya. Oke. CYP2C9 diperkecil dengan alel dari VCORC1 dapat mengurangi clearance dari obat. Nah, ini di PPT Dokter Tutu ya. Jadi, wait. CYP2C9 dan juga vitamin K epoxy reduktase kompleks subunit 1 atau VCORC1, dia itu digunakan untuk menginaktivasi dari kerja warfarin. Nah, ketika ada mutasi dari VCORC1, ingat tadi VCORC1 dia digunakan untuk menginaktivasi dari kerja warfarin. Ketika ada mutasi di sini, maka dia akan terjadi
spontaneous bleeding disorder. Seperti yang kita tahu bahwa warfarin ini adalah obat antikoagulan. Ketika tidak ada yang mengaktifasi kerja dari obat tersebut, maka darahnya akan terjadi sangat encer sehingga akan terjadi spontaneous bleeding disorder. Jadi jawabannya adalah warfarin. Oke. Anak Adam usia 1 tahun belum bisa duduk sendiri sampai saat ini. Pada pengukuran antropometri didapatkan berat badannya 9 kilo. Berdasarkan milestone perkembangannya normal, seharusnya Adam sudah bisa duduk di usia. Nah, ini merupakan perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik itu ada yang kasar dan juga ada yang halus. Kalau yang ini yang kasar. Jadi kita lihat di sini, kalau 1 bulan dia itu mampu mengangkat dagunya. Kalau usia 2 bulan dia mampu mengangkat dadanya. Nah, kalau 4 bulan dia ini mampu duduk tetapi masih dalam bantuan orang lain, harus dipegangi. Kalau tidak dipegangi maka dia akan jatuh. Nah, kalau usia 7 bulan di sini, dia itu mampu duduk sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Nah, usia 9 bulan dia mampu berdiri tapi harus pegangan. Usia 10 bulan dia mampu merangkak. 11 bulan dia ini mampu berjalan tetapi harus masih dipegangi. Dan juga dia kalau usia 11 bulan ini sudah bisa berdiri sendiri tanpa pegangan orang lain. Nah, kalau usia 12 bulan atau 1 tahun, dia mampu berjalan. Kita lihat di sini, seharusnya Adam sudah bisa duduk di usia. Nah, mungkin eh, maksud dari soal ini adalah sudah bisa duduk tanpa bantuan dari orang lain. Nah, kita lihat di sini di 7 bulan. Nah, kalau berdasarkan pilihan jawaban ini, yang paling masuk adalah yang 6 sampai 9 bulan. Kenapa bukan yang 5 bulan? Karena 5 bulan ini belum masuk ke tahapan dia mampu duduk tanpa bantuan dari orang lain. Mungkin di usia 5 bulan, dia ini masih perkembangan duduk dengan bantuan orang lain. Nah, kalau 10 bulan dia ini merangkak, kalau 1 tahun dan juga 13 bulan dia ini berjalan sendiri. Oke, nomor 6. Family gen perkembangan melewati serangkaian aktivitas hingga dapat mempengaruhi embriogenesis. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan aktivitas family gen perkembangan pada proses embriogenesis awal adalah, nah kita lihat di sini, kita lihat pilihan jawabannya satu-satu, dimediasi oleh morfogen. Nah, kita cari yang tidak sesuai. Dimediasi oleh morfogen. Kita lihat di sini, ternyata morfogen ini dia akan memediasi proses dari fundamental embryological. Berarti yang ini betul. Memproduksi faktor transkripsi. Nah, gen-gen perkembangan dia akan memproduksi protein yang digunakan untuk faktor transkripsi. Berarti B juga betul. Dapat mengaktifasi ekspresi dari gen. Nah, faktor transkripsi yang sudah diproduksi oleh gen perkembangan, dia akan mengontrol transkripsi dari DNA ke RNA. Nah, transkripsi dari DNA ke RNA, dia ini akan mampu mengaktifasi dari ekspresi gen. Jadi si C juga betul. Nah, kalau yang D, mentranslasikan DNA menjadi RNA. Nah, ini salah karena harusnya adalah mentranskripsikan, bukan mentranslasikan. Kalau yang E, dapat merepresi ekspresi gen. Kita lihat di sini, dia dapat mengaktifasi maupun dapat merepresi dari ekspresi gen. Jadi yang E juga betul. Jadi yang tidak sesuai adalah yang D. Yang terjadi pada proses embryogenesis. Nah, sebenarnya yang terjadi pada proses embryogenesis itu ada hiperplasia juga terjadi, apoptosis juga terjadi. Tapi yang paling banyak terjadi adalah apoptosis. Kita lihat di sini, 41 hari setelah terjadinya fertilisasi, kita lihat jari-jari kita itu seperti ada kayak selaput-selaput gitu, kayak kakinya bebek. Nah, kita lihat pada 56 hari setelah fertilisasi, ternyata terjadi apoptosis pada selaput-selaput tersebut, sehingga akan memisahkan jari-jari kita. Jadi yang nomor 7, jawabannya adalah apoptosis. Merupakan protein pro-apoptosis kecuali, berarti protein yang mendukung apoptosis. Kecuali apa? Kita lihat di sini. Nah, protein pro-apoptosis itu ada P53, ada sitokrom C, ada caspase 9, dan juga caspase 8. Kalau BCL2, dia ini menghambat terjadinya apoptosis.
Jadi jawabannya adalah yang BCL2. Berikut ini adalah perubahan fisiologis pada ibu hamil yang dapat mempengaruhi farmakokinetik obat-obatan, kecuali. Nah, ibu hamil dia ini akan terjadi perubahan pada farmakokinetiknya, terutama yang ATME, absorption, distribution, excretion, dan juga metabolismenya juga terganggu semua, berubah semua. Nah, kita lihat di sini. Kalau pilihan jawaban A, volume plasmanya meningkat. Nah, kita lihat di bagian distribusi. Ternyata benar, volume plasmanya meningkat. Kita cari yang kecuali, yang salah. Nah, plasma proteinnya menurun. Kita lihat di protein binding, ternyata konsentrasi dari albuminnya menurun. Berarti yang B juga betul. Nah, kalau yang C, cardiac outputnya meningkat. Nah, kita lihat di sini, di distribution, cardiac outputnya meningkat. Tetapi, dan GFR-nya menurun. Nah, ternyata pada bagian ekskresi GFR dan juga renal blood flow-nya ini akan malah meningkat, bukan menurun. Kalau yang D, waktu pengosongan lambung semakin lama. Ini juga betul, karena dia GI motility-nya menurun. Nah, yang E terjadi perubahan ekspresi sitokrom P450 pada hepar. Pasti terjadi perubahan pada ibu hamil. Nah, jadi jawaban yang kecuali adalah yang cardiac output meningkat dan juga GFR-nya menurun. Kalau CO meningkat saja, dia itu betul. Tetapi di sini ada keterangan bahwa GFR-nya menurun. Harusnya GFR-nya itu meningkat. Oke. Kerusakan membran sel terjadi sebagai akibat. Jadi, kalau ada peningkatan dari kalsium di dalam sel, dia ini akan menyebabkan aktivasi dari beberapa enzim seluler. Yang pertama adalah aktivasi dari fosfolipase dan juga protease. Nah, aktivasi dari fosfolipase dan juga protease, dia ini akan menimbulkan kerusakan pada membran sel. Sedangkan aktivasi dari enzim endonuklease, dia ini kerusakan pada nukleusnya, sesuai dengan namanya endonuklease. Jadi, kerusakan pada membran sel ini dia akibat dari aktivasi fosfolipase dan juga protease. Misalkan kalau ada jawaban lain protease ya. Oke, Down syndrome dikaitkan dengan, oke, kita lihat di sini. Satu, transposisi antara kromosom 14 dan 21. Nah, ini betul. Karena transposisi dari kromosom 14 dan juga 21 ini tuh biasa disebut dengan Robertsonian translocations. Kalau yang trisomi 21 dari maternal disjunction juga betul. Yang ini. Epicanthal fold dan palmar crease. Nah, ini adalah sign dari anak Down syndrome. Kita lihat di sini sign-nya, dia memiliki epicanthal fold. Epicanthal fold itu seperti lapisan kulit yang berada di medial dari mata kita, ya, dari mata anak dengan Down syndrome. Nah, kalau yang palmar crease, dia ini ada garis longitudinal di telapak tangannya, yang seakan kayak menyambung gitu. Kayak gini, bentar ya. Nah, ini tangan misalkan. Nah, pada tangan normal, dia kan kayak gini ya, set, set. Nah, kalau anak dengan Down syndrome, dia ini akan seperti ini. Nah, dia ada palmar crease. Ini ya, transverse palmar crease. Oke, yang nomor 3 juga betul. Oke, kalau radial aplasia, sesuai namanya, radial aplasia berarti radial, radius, tulang radius, aplasia. Dia tidak terbentuk tulang radiusnya. Nah, dia ini tidak khas pada anak dengan Down syndrome. Biasanya, dia ini pada kondisi gangguan dari pembentukan embriogenesisnya itu sendiri. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan juga 3. Yang menghentikan pembelahan spermatogonium sebelum masuk ke meiosis 2 adalah, nah, ini pasti kalian sudah hafal ya tahapan dari spermatogenesis. Kita lihat di sini. Fibroblast growth factor 9 produced in the fetal testis acts directly to inhibit meiosis. Nah, jadi FGF9 ini dia akan
menghambat dari proses meiosis. Sedangkan yang PGD2 dia ini plays role in the mitotic arrest. Jadi dia itu menghambat dari proses mitosis. Jadi kalau FGF9 dia menghambat dari proses meosisnya, sedangkan PGD2 dia menghambat proses mitosisnya. Kenapa sih kok dihambat? Jadi kita lihat di sini. FGF9 dia ini akan menurunkan ekspresi dari STRA8. Nah, STRA8 ini adalah eh, berperan untuk melanjutkan ke proses meiosis. Kalau STR8-nya turun, maka proses meiosisnya pun akan terhambat. Tujuannya apa? Jadi FGF9 ini tuh tujuannya baik karena dia itu untuk memastikan bahwa tahapan sebelumnya itu sudah benar-benar terjadi secara maksimal agar tidak terbentuk sperma ataupun ovum yang prematur gitu. Jadi jawabannya adalah FGF9. Salah. Nah, oke, spina bifida disebabkan oleh kegagalan penutupan dari, jadi kita lihat di sini, ada cranial neurophore dan juga ada caudal neurophore. Kalau kegagalan penutupan dari cranial neurophore, dia ini akan menyebabkan anencefali, bisa juga inencefali. Sedangkan kalau dari yang caudal neurophore, dia ini akan menyebabkan spina bifida. Bisa tipe yang open spina bifida, bisa tipe yang closed. Jadi jawabannya adalah yang caudal neurophore. Nah, ini 12 anak dibawa ke dokter untuk konsultasi hasil pemeriksaan genetik. Didapatkan hasil bahwa terdapat mutasi tidak aktif di melanokortin 4. Dokter menjelaskan bahwa hormon leptin tidak dapat menekan nafsu makan anak. Hal yang mungkin terganggu. Nah, kita lihat di sini di soalnya dia disebutkan bahwa terjadi mutasi di melanokortin 4. Nah, melanokortin 4 ini ternyata adalah reseptor dari leptin. Sehingga kalau melanokortin 4-nya ini dia itu terjadi mutasi di situ, maka dia tidak akan bisa menekan nafsu makan dari orang tersebut. Karena hormon ini itu fungsinya adalah untuk menekan nafsu makan seseorang. Nah, hal yang mungkin terjadi adalah kita lihat gangguan di hormon leptin sebagai ligan. Nah, yang terganggu adalah si reseptornya, bukan si leptinnya. Mode sinyal yang terganggu adalah sinyal sinaptik. Nah, sama seperti tadi yang terganggu adalah si reseptornya, bukan si sinyalnya. Nah, kalau yang C, gangguan terdapat di penerimaan pada sel yang memiliki reseptor. Nah, ini betul ya. Soalnya dia kan memiliki reseptor MC4R tadi. Nah, kalau MC4R-nya itu dia mengalami mutasi, maka akan terdapat gangguan dari penerimaan sel-sel tersebut. Kalau yang D, gangguan terdapat di transduksi sinyal pada sel yang memiliki reseptor. Nah, gangguannya itu di reseptor, bukan di transduksi sinyalnya. Kalau yang E, terdapat gangguan pada respons sel yang memiliki leptin reseptor. Nah, ini sudah respons sel, sudah ke setelah binding kemudian respons. Binding saja belum tentu bisa karena terjadi mutasi dari reseptornya. Kemudian, oh ya ini tadi jawabannya yang C. Pengalaman pada masa kritis adalah masa yang paling penting karena hal ini dapat berdampak pada, ingat masa kritis itu usia berapa? 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Jika kita hitung, maka dari bayi tersebut lahir sampai di usia 2 tahun. Nah, pada tahapan tersebut dinamakan golden period. Kenapa? Karena dia akan terjadi banyak neurogenesis dan juga sinaptogenesis di situ. Jadi jawabannya yang salah satu mekanisme patofisiologi sebab terjadinya penyakit Parkinson adalah, nah kita lihat di sini, ini di PPT Prof. Gondo ya. Nomor 1, kehilangan neuron dopaminergic. Nah, ternyata betul ya, dia terjadi death of dopaminergic neurons. Kalau yang nomor 2, deposit abnormal dari amyloid beta protein. Ternyata dia yang terakumulasi itu bukan amyloid beta protein, tetapi dia terjadi akumulasi dari alpha
sinuklein, bukan amyloid beta protein. Nah, yang nomor 3 ini baru betul, akumulasi dari alfa sinuklein. Nah, kalau yang nomor 4, dia kehilangan neuron progresif di cerebral cortex dan juga hipokampus. Nah, karena dia terjadi kematian dari neuron dopaminergiknya, maka dia akan terjadi penurunan kehilangan neuron di substansia nigra dan juga pars compacta, bukan di cerebral cortex-nya. Jadi jawabannya yang benar adalah 1 dan juga 3. Pernyataan yang tepat pada obat yang perlu diperhatikan pemberiannya pada trimester ketiga kehamilan adalah, oke, jadi kita bahas satu-satu. Kalau nomor 1, kodein karena aktivitas CYP2D6-nya menurun, sehingga tidak efektif untuk mengatasi nyeri. Nah, sebenarnya pada trimester ketiga ini tidak terlalu berpengaruh aktivitas kodeinnya, sehingga tidak terlalu relevan kalau pernyataan nomor 1 ini. Nah, kalau pernyataan nomor 2, methotrexat karena dapat menyebabkan gangguan sintesis dari nukleotida. Jadi pemberian dari methotrexat ini dia itu kontraindikasi pada trimester berapapun, baik trimester pertama, trimester kedua maupun trimester ketiga. Utamanya adalah di trimester pertama karena dia paling banyak terjadi sintesis dari nukleotida. Nah, tetapi pada trimester ketiga ini juga tidak menutup kemungkinan dia itu terjadi sintesis dari nukleotida, karena dia akan terjadi pematangan dari fungsi-fungsi organ dan juga memperbaiki organ-organ tersebut. Jadi yang nomor 2 ini juga betul. Oke, kalau yang ketiga, captopril karena dapat menyebabkan batuk dan meningkatkan tekanan abdomen. Nah, sebenarnya efek samping batuk dan juga peningkatan tekanan abdomen ini tidak relevan pada captopril, tidak relevan pada trimester ketiga kehamilan. Yang relevan adalah dia akan menyebabkan gagal ginjal pada bayi tersebut. Sehingga nomor 3 juga salah. Nah, kalau yang nomor 4, NSAID karena dapat menyebabkan penutupan ductus arteriosus pada janin. Nah, ini betul. Kita lihat di sini ya, ini. Cyclooxygenase seperti ibuprofen yang digunakan pada trimester ke-3 kehamilan. Dia diasumsikan dapat menyebabkan penutupan dari ductus arteriosus. Nah, ini dari PPT Dr. Anet, dia ada beberapa obat yang kontraindikasi per trimester. Ada trimester pertama, trimester kedua, dan juga trimester ketiga. Nah, trimester pertama ini seperti aspirin, kemudian antikonvulsan, antikoagulan seperti warfarin, dan juga aminoglikosida, antibiotik. Nah, kalau trimester kedua, dia ini ACE inhibitor, terutama adalah diazepam. Kalau trimester ketiga, dia ini juga kontraindikasi antibiotik yang tetrasiklin karena dia akan menyebabkan efek samping diskolorisasi gigi pada anak tersebut. Oke, jawabannya yang 2 dan 4 ya. Oke, 18. Pengaruh penuaan pada sistem saraf adalah, nah ini yang tadi pasti sudah tahu jawabannya. Terjadi penurunan dari jumlah dendrit dan juga sinaps. Obat yang mudah menembus plasenta. Jadi obat yang mudah menembus plasenta itu dia memiliki berat molekul yang rendah. Kemudian dia juga larut dalam lemak dan juga tidak terionisasi. Jadi obat-obatan yang dia bisa menembus plasenta itu sama dengan dia bisa menembus BBB atau blood-brain barrier. Jadi jawabannya adalah dia tidak terionisasi, yang C. Pasca parsial hepatektomi, ukuran hepar hampir sebesar normal. Proses yang terjadi adalah, nah ini ya, jadi yang terjadi adalah proses hiperplasia. Jadi hiperplasia itu ada dua macam. Ada secara fisiologis, ada secara patologis. Nah, kalau secara fisiologis, dia itu bisa terjadi hiperplasia karena hormonal. Seperti hiperplasia pada endometrium, karena estrogennya. Nah, juga bisa terjadi hiperplasia yang kompensasi karena pada hepar seperti pada hepatektomi. Ketika kita potong hepar itu sebagian, dia akan tumbuh kembali seperti normal, tetapi bentuknya itu tidak akan sama seperti yang normal.
Nah, kalau yang patologik, dia ini biasanya karena kelebihan hormon dari estrogen yang akan menyebabkan hiperplasia dari endometriumnya. Jadi jawabannya adalah yang A. VSD ada beberapa tipe. Tipe yang paling sering didapatkan pada anak-anak adalah, nah ini ya prevalensinya yang paling banyak adalah dari membranus sebesar 70%. Kemudian disusul ada muskular dan juga suprakrista. Jadi jawabannya yang A. Hormon yang memiliki reseptor di sitoplasma. Jadi reseptor itu kan ada dua macam. Ada di permukaan membran sel dan juga ada di sitoplasma. Nah, hormon-hormon yang dia memiliki reseptor di sitoplasma itu kebanyakan adalah hormon steroid. Apa saja? Yang pertama ada estrogen. Yang kedua ada progesteron. Oke. Kemudian ada testosteron, aldosteron, dan juga kortisol. Ini. Berarti jawabannya yang D, progesteron. Oke, 23. Hormon yang menyebabkan diferensiasi dari ovarium. Nah, kita lihat di sini. Jadi dari gonadal ridge, dia em, atas bantuan dari WNT4, dia akan menyebabkan diferensiasi ke ovarium. Jadi jawabannya yang A. Pada proses fertilisasi mamalia akan terjadi ikatan antara protein spermatozoa dengan reseptor yang ada di. Jadi kita lihat di sini. Ternyata oosit itu dia punya atraktan dan juga reseptor. Reseptornya berada di zona pelusida. Nah, ketika sudah terjadi ikatan antara spermatozoa dengan oosit, maka spermatozoa tersebut akan menyalurkan sinyalnya. Bisa dengan cara kalsium bomb, konduit, reseptor, maupun sperm faktor. Nah, reseptornya berada di zona pelusida. Pernyataan yang benar tentang mitosis. Nah, ini pasti sudah tahu ya. Pasti jawabannya yang C, karena dia menghasilkan dua sel anak dengan genetik yang sama dengan sel induknya. Kalau yang A, terjadi homologous pairing. Ini terjadi pada meiosis. Kemudian terjadi kromosom homolog yang berada di bidang ekuator pada saat metafase, kromosom homolog. Nah, dia pada meiosis juga. Menghasilkan sel anak dengan genetik yang berbeda pada meiosis. Terjadi crossing over antara non-sister chromatid pada meiosis juga. Jadi pada mitosis yang C. Struktur yang akan berdiversiasi menjadi aksial skeleton adalah, nah kita lihat di sini. Jadi, ini ya. Notochord dia ini akan berkembang jadi kayak tabung yang berada di tengah-tengah. Nah, dia ini kemudian akan berkembang menjadi tulang-tulang yang di bagian aksial kita. Jadi jawabannya yang notochordal. Kemudian pernyataan yang benar mengenai neurulasi adalah, nah, neurulasi dia ini terjadi ketika ada penebalan dari ektoderm, kemudian terbentuk neural plate. Jadi neural plate ini dia terbentuk dari penebalan ektoderm. Nah, kalau yang embryogenesis ini memang menghafalnya cukup susah ya. Jadi kayak pelan-pelan dicatat tahapannya, minggu minggu berapa dia mengalami perkembangan ini, itu cukup susah ngafalin sih. Nah, seorang wanita umur 25 tahun sedang hamil normal dengan usia kehamilan memasuki minggu ketiga. Perkembangan embrio yang terjadi pada usia kehamilan tersebut adalah, nah ini.
Dia masuk ke minggu ketiga. Dia terjadi apa? Nah, ternyata kalau sesuai PPT, minggu ketiga itu dia terjadi pembentukan dari notochord pada embrio. Kalau yang nomor A, diferensiasi genital mulai terjadi. Nah, genital ini belum terjadi di minggu ketiga. Kalau nggak salah, genital itu terbentuk di minggu ke-6 atau ke atas. Nah, kalau anterior neurophore sudah menutup, ini tuh bukan. Primordia jantung sudah berdenyut, nah malah ini sudah terbentuk jantung. Masih belum ya kalau minggu ketiga. Nah, embrio mulai mengalami lipatan kranial dan juga kaudal juga belum. Oke. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh gen dan famili gen dalam prosesnya. Gen yang terdapat dalam satu family gen, umumnya dia memiliki hal-hal berikut. Jadi kalau gennya berada pada satu family, dia kemungkinan memiliki progenitor gennya yang sama. Ataupun dia memproduksi atau meregulasi protein yang sama. Ataupun dia memiliki fungsi yang hampir mirip ataupun sama. Jadi jawabannya adalah yang E. Sebuah gen autosom yang bekerja sama dengan gen SF1 pada testis untuk meningkatkan konsentrasi dari anti-Mullerian hormon adalah, nah kita lihat di sini, nah pada testis, dia kan ada dua macam sel yang akan terbentuk, ada sel Sertoli dan juga sel Leydig. Nah, sel Sertoli, dia ini dengan gen SF1 dan juga dia akan dibantu dengan SOX9, dia akan meningkatkan konsentrasi dari anti-Mullerian hormon. Fungsinya apa? Si anti-Mullerian hormon ini dia akan mengubah ductus Mullerian menjadi ductus yang tidak berkembang atau mengalami regresi. Sedangkan yang Leydig cell, dia juga dengan gen SF1 akan memproduksi testosteron. Nah, testosteron dia ini akan mengembangkan ductus wolfiar menjadi genitalia interna dari laki-laki. Contohnya seperti epididymis, vas deferens, maupun vesicula seminalis. Nah, testosteron juga bisa diubah menjadi dihidrotestosteron. Gunanya untuk apa? Dia akan mengubah sinus urogenital dan juga genital tubercle menjadi penis dan juga prostat. Jadi jawabannya adalah yang SOX9. Oke. Pembentukan telomer dapat ditemukan pada, nah ini, dia bisa ditemukan pada aterosklerosis. Nah, pada aterosklerosis dia terjadi telomere shortening dan juga pada heart failure dia juga terjadi telomere shortening. Jadi jawabannya yang 1 dan juga 3. Duduk sendiri termasuk kemampuan. Nah, ingat tadi, duduk sendiri dia masuk kemampuan yang motorik kasar. Seharusnya Adam bisa babbling pada umur berapa? Nah, kita lihat di sini perkembangan bicaranya bayi. Kalau usia 0 sampai 6 bulan, dia itu relatif akan mengeluarkan huruf-huruf vokal seperti O atau A gitu. Nah, kalau sudah masuk usia 6 sampai 12 bulan atau 1 tahun, dan ini sudah mulai bisa babbling. Babbling itu seperti kayak huruf M, B, 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 P, P, P gitu. Nah, kalau sudah masuk usia 12 bulan sampai 18 bulan, dia mulai mengeluarkan kata seperti mama, papa, gitu. Jadi, Adam sudah bisa babbling di usia 6 bulan. Enggan menyusu selama 1 minggu terakhir. Setelah dibawa ke dokter, tidak ada perbaikan yang bermakna dan bayi ditemukan meninggal dunia. Hasil dari autopsi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun ditemukan kadar morfinnya sangat tinggi. Nah, diketahui ibunya mengkonsumsi kodein dan juga paracetamol dosis normal. Diketahui kodein adalah prodrugs yang dengan enzim CYP2D6 sebagai enzim pemetabolismenya. Pernyataan yang benar adalah, jadi kita lihat di sini. Kodein, dia ini merupakan prodrugs. Dia harus dimetabolisme untuk menjadi metabolit yang aktif. Metabolit yang aktifnya adalah si morfin. Nah, dia
Dia dimetabolisme oleh apa? Dimetabolisme oleh CYP2D6. Kita lihat di sini pilihan jawabannya. Yang B, aktivitas CYP2D6 ibu meningkat sehingga kadar zat aktif dalam tubuh ibu juga akan meningkat dan juga masuk ke tubuh bayi melalui si ASI. Nah, kalau aktivitas dari CYP2D6-nya meningkat, maka otomatis akan semakin banyak pula si kodein diubah menjadi si morfin. Kodein yang awalnya prodrugs, dia diubah menjadi metabolit yang aktifnya, yakni morfin. Sehingga pada pemeriksaan si bayi akan ditemukan kadar morfin yang sangat tinggi karena si ibu mengonsumsi kodein. Nah, ini Marfan syndrome adalah penyakit yang ditimbulkan oleh, jadi kita lihat di sini, ini adalah orang dengan Marfan syndrome. Jadi pada orang yang normal, dia ini ada dua gen yang bekerja. FBN1 sebanyak FBN1 sebanyak 2 gen. Nah, kalau pada orang dengan Marfan syndrome, dia ini hanya satu saja gennya yang bekerja, sehingga gen satunya itu tidak bekerja. Nah, gen si FBN1 ini, dia akan memproduksi protein fibrilin. Nah, pada orang dengan Marfan syndrome, protein fibrilin yang dihasilkan pun akan semakin menurun, sehingga yang betul adalah terjadi mutasi pada struktur proteinnya, karena ini adalah protein. Nah, mungkin ini berapa soal ya? Oh, 72. Mungkin dari sini apakah ada yang ingin tanyakan dulu? Belum ada ya? Oke, lanjut aja. Nomor 36, proses yang terjadi pada usia lanjut yang ditandai dengan penurunan fungsi jaringan. Jadi, orang dengan usia lanjut itu, ketika dia terjadi penurunan fungsi jaringan, baik pasti pada beberapa organ, maka dia akan menimbulkan berbagai macam symptoms atau gejala. Nah, gejala tersebut disebut dengan geriatric syndrome. Kenapa disebut sindrom? Karena dia adalah kumpulan dari gejala. Apoptosis yang terjadi pada kondisi patologik disertai dengan kehilangan aktivitas fungsional yang menyebabkan jaringan tersebut diubah jadi atau diganti oleh jaringan lain disebut. Nah, apoptosis ini adalah program dari kematian sel. Jadi apoptosis ada yang kondisinya fisiologis, ada yang kondisinya patologis. Kita lihat di sini, langsung lihat ini aja. Delesi sel T autoreaktif pada timus. Nah, ternyata ini masuk ke dalam kondisi yang fisiologis. Kematian sel yang dipicu sel T sitotoksik. Ini juga masuk ke dalam kondisi yang fisiologis. Nah, kalau delesi sel pada populasi sel yang proliferatif, dia ini juga masuk ke dalam fisiologis. Ya, cell deletion in proliferating cell population. Nah, kalau yang D, embryogenesis, dia juga masuk ke dalam fisiologis. Ya ini. Nah, kalau yang kematian sel tumor, dia ini masuk ke dalam kondisi yang patologik. Nah, yang diminta adalah kondisi yang patologik. Jadi selain dari kematian sel tumor, dia ini juga ada kematian sel akibat dari uh, stimulus trauma, contohnya kayak radiasi maupun dia mengkonsumsi obat-obatan anti kanker, dan juga ada dari infeksi virus seperti virus hepatitis. Oke, berikut ini strategi dilakukan untuk mencapai keberhasilan farmakoterapi pada populasi geriatri dalam presepan. Nah, kalau kata Dokter Sri, orang yang usia lanjut atau geriatri, dia ini harus diperhatikan betul-betul. Dia harus dilakukan anamnesis yang cermat dan juga tepat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperoleh diagnosis yang tepat juga. Dan juga nantinya kalau kita berikan obat, kita harus memulai dengan dosis yang kecil supaya efektif. Dan juga interval pemberiannya juga kita atur. Yang paling bagus adalah interval yang kecil.
seperti 1 sampai 2 DDE per hari. Tuh, jadi jawabannya adalah yang C. Mulai dengan dosis yang lebih rendah, kemudian kita naikkan secara perlahan. Signal transduction untuk, nah ini ya, jadi transduksi sinyal, yang pertama adalah untuk regulasi dari gen. Yang kedua adalah untuk proliferasi. Dan yang ketiga adalah untuk apoptosis. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Kalau nekrosis itu adalah kematian sel yang tidak terprogram, sehingga dia belum masuk ke dalam transduksi dari sinyal. Nah, ini X-linked recessive, jadi eh, penyakit yang berhubungan dengan X-linked disorder, yaitu ada 2 macam, ada resesif dan juga dominan. Memang ini perlu kayak dihafal sedikit. Jadi kalau yang resesif, dia itu ada buta warna, kemudian defisiensi G6PD, yang paling banyak keluar itu 2 ini, dan juga ini, hemofilia A dan juga hemofilia B. Kalau yang dominan, yang paling banyak keluar di ujian itu biasanya dia rickettsia ataupun Rett syndrome. Tuh, jadi kalau axon resesif, jawabannya adalah yang buta warna. Nah, hipotiroidisme. Nah, ini mungkin soalnya kurang lengkap ya. Tapi kalau misalnya disuruh memilih antara 2 ini, mungkin yang A lebih tepat daripada yang B. Nah, kalau hipotiroid, jadi eh mulai dari sini dulu. Jadi, kita lihat, kita recall kembali HPT axis atau hypothalamus pituitary thyroid axis. Dari hipotalamus. Hipotalamus dia akan mengeluarkan TRH, thyroid releasing hormone. Nah, thyroid releasing hormone dia akan menstimulasi di pituitary atau di hipofisis di bagian anterior untuk mengeluarkan TSH, thyroid stimulating hormone. Nah, si TSH dia ini akan menstimulasi kelenjar tiroidnya untuk memproduksi T3 dan juga T4. Nah, kalau penerimaan dari hormon dari kelenjar tiroidnya ini tidak bagus, maka tidak ada T3 dan juga T4 yang akan diproduksi, sehingga akan terjadi hipotiroid. Nah, respon dari kelenjar tiroid yang rusak. Nah, hipotiroid ini ada beberapa macam, ada yang primer, ada transien, sekunder, dan juga tersier. Bedanya apa? Kalau yang primer, dia ini kerusakannya terjadi pada kelenjar tiroidnya. Nah, kalau yang sekunder, dia ini lebih ke atas. Kerusakannya terjadi pada si pituitary-nya. Kalau yang tersier, lebih ke atas lagi, ke hipotalamusnya. Sedangkan yang transien, dia ini hanya bersifat sementara saja. Seperti pada pasien yang habis melahirkan maupun pada pasien yang mengkonsumsi obat antitiroid hormon. Nah, ini gejala-gejala dari hipotiroid. Seperti yang kita tahu bahwa kelenjar tiroid ini kan fungsinya ada 2 macam. Yang pertama adalah untuk metabolisme dari sel. Yang kedua adalah untuk pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, kalau hipotiroid, hormon tiroidnya turun, maka metabolisme selnya pun akan ikut menurun. Sehingga gejala-gejala yang ditimbulkan pun akan berhubungan dengan penurunan dari metabolisme. Seperti dia akan mudah kedinginan, kemudian dia akan sulit buang air besar. Kemudian ada bradikardi. Nah, kalau ini adalah pada bayi-bayi yang memiliki hipotiroid kongenital. Kalau dia tidak segera diatasi atau tidak segera diberikan penanganan lebih lanjut, maka dia akan mengalami kretinisme. Dia akan lebih pendek daripada usianya. Oke, 42. Apa yang terjadi? Kelainan mitokondria. Jadi kalau ada kelainan pada mitokondria, kita ingat 2 poin. Jadi kalau bapaknya sakit, berarti tidak ada anak yang sakit. Tapi kalau ibunya yang sakit, maka semua anaknya akan sakit. Jadi jawabannya adalah yang Pak. Jika ibu sakit, maka semua anaknya akan sakit. Oke, setelah meiosis 2, gametogenesis menghasilkan apa? Nah, ini pasti kalian sudah tahu. Setelah meiosis 2 akan menghasilkan spermatid.
44, apa saja yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan janin? Jadi yang mempengaruhi perkembangan dan juga pertumbuhan janin ini adalah semuanya, mulai dari infeksi virus. Kalau dia terkena infeksi virus, terutama yang TORCH, kemudian malaria, hepatitis B, maka dia akan mempengaruhi perkembangan dari janin tersebut. Kemudian yang kedua, asupan nutrisinya. Nah, ini ada nutritional status. Kemudian dari obat-obatan dan juga bahan kimia juga akan mempengaruhi. Nah, yang keempat adalah dari lingkungannya. Lingkungan ini termasuk si obat-obatan tadi, kemudian status nutrisi dan juga em, stres dari ibunya. Itu akan mempengaruhi perkembangan dari janin. Jadi semuanya betul. Oke, hanya sedikit kelainan atau malformasi yang ditemukan akibat kerusakan family Hox gen. Hal ini terjadi kemungkinan karena, oke, kita lihat di sini. Jadi kalau menurut PPT, ketika dia terjadi malformasi yang melibatkan gen Hox mutations, maka dia embrionya akan tidak dapat bertahan yang lama. Embrio tidak bisa survive dengan uh, Hox gen yang memiliki mutasi. Jadi Hox gennya itu harus normal. 46, target obat pada geriatri dipengaruhi oleh perubahan distribusi berikut. Jadi ini ya, distribusi pada geriatri itu, yang pertama dia dipengaruhi oleh cardio outputnya. Cardio outputnya akan menurun, cairan tubuhnya juga akan menurun, body mass-nya akan menurun, serum albuminnya akan menurun juga. Kemudian lemak dari tubuhnya meningkat, dan juga dia akan terjadi peningkatan dari alfa 1 asam glikoprotein. Nah, ini ya. Harusnya bukan terjadi peningkatan dari serum albumin, malah serum albuminnya menurun. Kemudian peningkatan cairan ekstraseluler, harusnya jadi penurunan dari cairan tubuh. Peningkatan cairan tubuh, penurunan. Peningkatan cardio output harusnya penurunan juga. Oke, 47. Ini soalnya sama kayak yang tadi, yang reseptor melanocortin 4 itu. Jadi jawabannya yang there's a disruptions in receptions on cell that have leptin receptor. Jadi dia ada gangguan resepsi atau penerimaan selnya pada sel yang memiliki reseptor leptin. Ini, pria usia 35 tahun, bekerja 10 tahun, tukang parkir. Setelah menikah, dia sulit mendapatkan anak karena terjadi peningkatan apoptosis karena rosnya di sistem reproduksi yang disebabkan oleh kecuali. Jadi, soal ini tuh sama kayak yang tadi, dia menanyakan gen-gen yang pro-apoptosis kecuali. Nah, kita ingat kembali tadi yang pro-apoptosis apa saja? Ada P53, ada sitokrom C, ada kaspase 9, dan juga kaspase 8. Nah, kalau BCL2 dia ini malah menghambat dari proses apoptosis. Jadi yang kecuali jawabannya yang A. Kemudian, gen yang menjaga ekspresi dari SOX9 adalah, nah, ini SOX9, dia ini akan bekerja sama dengan FGF9. Jadi yang menjaga ekspresi dari gen SOX9 adalah FGF9. Ini ya, FGF9 dia akan maintain gen XOS9. Oke, 50. Seorang pasien leukemia mendapatkan azathioprine. Yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat ini adalah, nah, kita lihat. Nomor satu, azathioprine dimetabolisme oleh enzim TPMT dan juga enzim TGMP. Kita lihat di sini. Nah, azathioprine eh eh, eh, kayaknya aja ya. Nah, ini sama ya. Azathioprine dia akan diubah menjadi 6 merkaptopurin. Nah, 6 merkaptopurin dia akan diubah menjadi 2 metabolit.
ada yang metabolit aktif, ada yang metabolit inaktif. Nah, metabolit aktif, dia ini akan menjadi 6 TGN atau 6 TGN atau 6 thioguanin nukleotida. Dia diubah oleh apa? Dia diubah oleh enzim ini, HPRT, atau nama lainnya adalah TGMP. Nah, sedangkan yang metabolit inaktif, dia ini akan diubah oleh enzim TMP, TPMT menjadi 6-metil merkaptopurin. Jadi yang nomor satu ini betul, dia juga dimetabolisme oleh TPMT dan juga TGMT menjadi metabolit yang aktif dan juga metabolit yang inaktif. Kemudian yang nomor dua, ini betul ya. Nomor dua, penggunaan allopurinol dan juga febuxostat dapat meningkatkan metabolisme dari TGN. Nah, TGN apa tadi? TGN adalah thioguanin nukleotida. Nah, allopurinol dan juga febuxostat ini adalah obat-obatan penurun asam urat. Obat-obatan penurun asam urat yang dia itu kerjanya di santin oksidase. Ketika kita lihat di sini, ketika santin oksidasenya itu terhambat, maka jalur yang ke sini, jalur yang ke sini dia akan terhambat juga, sehingga dia akan meningkatkan jalur yang ke sebelah sana. Maka metabolit dari TGN ini akan lebih banyak terbentuk daripada yang jalur ke sini. Karena di sini akan dihambat oleh obat-obatan allopurinol dan juga febuxostat. Oke, kalau yang nomor tiga, berkurangnya aktivitas enzim TPMT, maka metabolisme azathioprin lebih banyak ke arah TGN. Dan ini juga sama kayak yang nomor dua. Ketika enzim di sininya juga akan menurun aktivitasnya, maka jalurnya akan bergeser ke sebelah sana. Yang nomor empat, genotype dari gen TPMT sebaiknya diperiksa untuk menyesuaikan dosis agar tidak terjadi mielosupresi. Nah, ini juga betul. Karena TPMT tadi kan akan mengubah azathioprin 6-merkaptopurin menjadi TGN. Nah, TGN dia ini akan mensupresi dari bone marrow atau sumsum tulang. Jadi semuanya betul, 1, 2, 3, 4. Oke, mungkin dari sini apakah ada yang ingin tanyakan dulu sebelum lanjut? Sama izin minum dulu ya, guys. Hehe. Ada yang tanya di chat kah? Oke, kita lanjutkan nomor 51. Nah, ini sama kayak yang tadi ya soalnya. Yang berfungsi untuk menjaga ekspresi dari gen SOX9 adalah si FGF9. Spermatogonium pada masa perkembangan embrio, dia dihambat untuk melanjutkan meiosis oleh gen. Nah, ini juga sama, FGF9. Kalau PGD2, dia ini untuk menghambat si mitosis. Kalau meiosis, dia FGF9. Yang merupakan perubahan epigenetik adalah kecuali. Nah, ini ya. Jadi perubahan epigenetik. Ya, ini ada remodeling dari kromatin, ada modifikasi histon, ada metilasi dari DNA, dan juga ada transcriptional alterations dari non-coding RNA. Kita lihat di sini, remodeling kromatin menjadi heterokromatin atau ekromatin. Nah, ini betul. Dia masuk ke kromatin remodeling. Kemudian yang B, perubahan keseimbangan metilasi dan asetilasi DNA. Ini juga betul, masuk ke DNA methylations. Nah, yang C, perubahan transkripsi DNA oleh non-coding RNA. Nah, ini ya, betul.
Ketidakseimbangan metilasi, asetilasi, ubiquitinasi, dan modifikasi dari histone. Ini masuk ke yang histone modifications. Sedangkan yang ketidakseimbangan sintesis, degradasi, dan juga protein folding ini masuk ke yang loss of proteostasis. Dia kehilangan proteostasisnya, bukan masuk ke perubahan dari epigenetik. Ini ya, proteosintesis, folding, and degradation. Kenapa untuk mengatasi stunting harus sejak di bawah umur 2 tahun? Nah, ini 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Karena pada anak-anak yang di bawah 2 tahun, dia pertumbuhan dan juga perkembangan otaknya akan lebih cepat daripada usia yang lainnya. Ingat tadi, dia terjadi sinaptogenesis dan juga neurogenesis. 55, a decrease in bone mass is called, jadi penurunan dari massa tulang adalah osteoporosis. Kalau dia kekakuan kartilago sendi, dia adalah osteoartritis. Manakah yang termasuk mekanisme aging dalam ketidakstabilan genom? Kecuali, nah ini, genomic instability, dia ada 5. Kita lihat pilihan jawabannya. Akumulasi DNA di sitoplasma. Kita lihat di sini, akumulasi DNA di sitoplasma. Ada endogenous cytoplasmic DNA. Kemudian akumulasi kerusakan atau mutasi DNA mitokondria. Nah, ini mitokondrial DNA. Kerusakan membran inti sel. Nah, ini masuk ke nuklear arsitektur. Kalau yang D, akumulasi intron di mitokondria. Nah, dia ini tidak termasuk dalam ke-5 ini. Jadi jawabannya yang D. Kalau akumulasi kerusakan DNA inti, ini masuk ke yang A, nuclear DNA damage accumulation. Oke, seorang laki-laki berusia 75 tahun menderita demensia. Proses yang terjadi dalam otaknya adalah, jadi orang dengan penderita demensia, ketika kita lihat otaknya, maka dia akan terjadi atrofi. Dia sulkusnya akan dalam-dalam, cekungannya itu akan dalam-dalam, sedangkan girusnya dia akan sempit-sempit. Jadi ini adalah otak orang dengan demensia, sedangkan ini adalah yang normal. Nah, kalau normal kan sulkusnya dia itu tidak terlalu dalam ya, bukan kayak yang seperti ini. Kemudian girusnya juga lebar-lebar. Kemudian permulaan gastrulasi. Nah, gastrulasi ini adalah perubahan dari bilaminar layer menjadi trilaminar. Nah, dia yang pertama terjadi adalah terbentuknya primitive streak. Kemudian dari primitive streak ini akan sel-selnya itu dia akan migrasi ke mesoderm dan juga ectoderm di sini. Nah, manakah ductus genitalium yang uh, acquire immotility of the sperm? Jadi, kita lihat di sini. Di manakah sperma itu mendapatkan motilitasnya? Nah, pasti kalian sudah tahu bahwa pematangan sperma itu kan terjadi di epididymis, sekaligus dia akan terjadi, motilitasnya akan meningkat pada epididymis tersebut. Nah, dari testis di sini, dia akan dibawa ke rete testis ke atas. Kemudian dia masuk ke ductuli efferentes sebelum masuk ke dalam epididymis. Nah, dari ductuli efferentes dia masuk ke epididymis untuk dimatangkan di situ. Kemudian dari epididymis akan dibawa ke vas deferens, lalu masuk ke vesicula seminalis, kemudian masuk ke prostat, kemudian dia akan diejakulasikan. Jadi kalau acquire motility ini sama dengan kayak pematangan sperma tersebut, maka dia terjadi di ductus epididymis. Hormon yang transduksi sinyalnya parakrin dan juga autokrin adalah, nah ini PPT-nya Pak Isyom.
Jadi paracrine signaling dia ini terjadi mostly pada hormon-hormon growth factor kayak epidermal growth factor, pteroderm growth factor, nerve growth factor, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang autocrine dia ini juga sama. Dia most terjadi pada growth factor hormon juga. Jadi jawabannya adalah yang growth factor. Nah, the drug associations in the intestine in geriatric may be caused by. Nah, ini ya. Tadi ada soal mengenai distribusi, sekarang tentang absorpsinya pada geriatrik. Jadi pada geriatrik, dia ini terjadi peningkatan dari pH lambungnya. Kemudian juga terjadi penurunan dari permukaan absorpsinya. Dan juga aliran darahnya ke lambung pun akan menurun. Motilitas GI-nya pun akan menurun. Nah, kita lihat satu-satu. Gastrointestinal motility akan meningkat. Harusnya menurun. Kalau yang B, gastric pH akan meningkat juga. Nah, ini betul. pH gastronya akan meningkat. Kemudian terjadi peningkatan dari extracellular fluid. Nah, ini masuk ke dalam yang distribusi tadi ya, bukan masuk ke absorpsi. Gush body fluid dan juga blood flow. Body fluid juga masuk ke dalam distribusi tadi. Kalau blood flow ini harusnya menurun. 62, distribution in pharmacogenic geriatric as follow, ini juga sama kayak tadi, dia terjadi peningkatan dari alpha 1 asam glikoprotein. Nah, ini juga sama. Jadi, dia perubahan dari epitersolemik ke presertoli. Dia ini dibantu oleh gen SOX9. Ini ya. Jadi, epitelsolemik atau bipotensial yang masih dalam bipotensial gonad, dia ini dari gen SRY dan juga SOX9, dia akan membentuk testis. Nah, testis di situ akan memproduksi persetoli yang akan menjadi sel sertoli yang matur. Seorang perempuan berusia 52 tahun dengan breast cancer. Kemudian didapat terapi trastuzumab. Uji biomarker genetik yang perlu dilakukan sebagai target terapi sesuai dengan rekomendasi FDA. Nah, jadi kalau pada orang dengan kanker payudara, dia ini ada beberapa molekular biomarker. Ada yang ER, ada yang HER2, ada yang BRCA1. Nah, kalau yang terapi trastuzumab, dia ini sama saja seperti terapi Herceptin. Nama lainnya adalah Herceptin. Jadi, target terapinya adalah di HER2 atau NEO. Oke, ini sindrom progeria. Aduh, sindrom progeria akibat mutasi gen yang terlibat DNA repair dan telomer adalah. Nah, ini sebenarnya cukup mencarinya cukup jelimet ya di PPT, harus membaca sangat detail. Jadi, dia terjadi mutasi di telomernya. Ada dua macam. Ada di keratosis kongenital dan juga ada HHS. Jadi mutasi gen yang terlibat DNA repair dan juga telomer adalah yang E. Berikut ini yang salah mengenai berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala bayi setelah lahir. Adalah, oke, kita lihat di sini. Jadi, ketika bayi tersebut lahir, dia yang pertama adalah terjadi penurunan dari berat badan bayinya. Nah, kemudian berat badan tersebut akan meningkat kembali pada hari ke-14 sampai hari ke-21 pada kebanyakan bayi yang preterm atau prematur. Nah, ketika bayi tersebut sudah mencapai berat badannya, ketika bayi tersebut sudah mencapai berat badan lahirnya, maka dia itu harus menambah berat badan 10 sampai 20 gram per kilogram berat badan per hari. Atau bisa juga 20 sampai 30 gram per hari. Dan juga dia itu tinggi badannya harus 1 cm per minggu.
Kemudian dari lingkar kepalanya juga 0,5 sampai 1 cm. Jadi kalau kita lihat di sini, berat badan bayi kembali setelah 7 hari pada sebagian besar bayi. Kita lihat yang salah. Harusnya berat badan bayi itu kembali setelah 14 sampai 21 hari. Nah, kalau yang B setelah berat badan tercapai